Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini saya akan melakukan penjelasan fungisida antrakol. Nah, karena fungisida antrakol ini bersifat protektif atau kontak, maka saya akan jelaskan menurut versi saya ya tentang kelebihan dan kekurangan fungisida antrakol. Tapi sebelum saya menjelaskan fungisida antrakol, saya akan melihatkan tanaman padi Sertani 13C yang 2 hari lalu saya melakukan penyemprotan menggunakan fungisida skor, terus insektisida emasel, pupuk KNO3 dari Javamas, dan JPT Gipgrow. Nah, ini bisa dilihat ini sudah mulai mengeluarkan malai tapi belum mengisi. Nah, ketika padi sedang atau baru mengeluarkan malai, itu kita harus memberikan pupuk kalium, kalsium, dan nitrogen. Karena ketika baru mengeluarkan malai, si padi ini sangat membutuhkan ketiga unsur tersebut ya. Sebenarnya bukan hanya ketiga unsur tersebut, tapi yang paling banyak dibutuhkan yaitu kalium, kalsium, nitrogen. Kalau bisa ada juga boron. Nah, tapi tidak membahas itu ya saya, tapi saya akan membahas kelebihan dan kekurangan fungisida antrakol. Nah, ini adalah fungisida antrakol yang akan saya bahas. Ini sudah ada di tangan saya. Ini adalah fungisida sifat kontak ya, atau protektif sifatnya. Ini dari perusahaan Bayer. Kalau nggak salah itu Bayer salah satu perusahaan terbesar ya yang ada di dunia yang memproduksi bahan kimia ya. Nah, ini perusahaannya kalau nggak salah itu terletak di Leverkusen ya, di Jerman. Nah, mungkin lebih enaknya kita bahas di bawah saja. Kita taruh fungisidanya di bawah lalu kita bahas. Nah, ini adalah fungisida antrakol 70 WP, artinya wettable powder. Nah, ini ada keterangannya, fungisida kontak yang bersifat protektif, berbentuk tepung yang dapat disuspensikan berwarna krim. Nah, ini ada bahan aktifnya. Bahan aktifnya propinep 70%. Jadi kita akan membahas tentang fungisida kontak atau protektif. Nah, jadi yang pertama saya akan bahas yaitu tentang kekurangannya terlebih dahulu. Nah, ini tidak berlaku untuk fungisida antrakol saja, melainkan berlaku ke semua merek fungisida yang sifatnya itu kontak atau sifatnya protektif atau bahan aktifnya propinep seperti itu. Nah, jadi kalau fungisida kontak atau protektif seperti fungisida antrakol ini, kekurangannya atau memang bahasanya itu ya bawaannya ya, sudah bawaannya itu sifatnya kontak, itu tidak bisa masuk ke sel jaringan tanaman. Nah, contoh atau ilustrasinya seperti ini ya gambarannya. Ketika tanaman kita sudah terserang penyakit atau terserang jamur, katakanlah ini tanaman padi saya, ini misalkan terserang bercak daun ya, atau patah leher misalkan. Nah, kondisi sudah terserang patah leher atau bercak daun, lalu saya menyemprotkan fungisida kontak seperti antrakol. Nah, saya yakin itu tidak akan sembuh. Kenapa kok tidak akan sembuh? Karena sifatnya protektif atau kontak. Nah, yang namanya protektif atau kontak itu hanya bisa menempel di permukaan daun ya, nekar balik ora apa-apa. Nah, permukaan daun ini seperti ini nih contohnya ya. Jadi hanya bisa menempel di sini. Kalau kontak tidak bisa masuk atau diserap oleh sel jaringan tanaman. Sedangkan yang namanya penyakit seperti patah leher atau bercak daun, nah itu dia itu jamurnya itu ada di dalam sel jaringan tanaman. Jadi si antrakol ini atau si fungisida kontak ini tidak akan bisa membasmi jamur yang ada di dalamnya. Nah, dalam penggunaannya kalau bisa atau kita diwajibkan penggunaan fungisida kontak atau antrakol ini digunakan ketika tanaman belum terserang jamur atau patogen. Jadi kalau di fase vegetatif itu biasanya tanaman masih belum terserang jamur ya. Nah, itu kita sebaiknya
semprotkan fungisida antrakol ya. Kalau untuk tanaman padi ya seminggu sekali lah, seperti itu. Nah, tujuan daripada penyemprotan fungisida antrakol ini ke tanaman padi ini untuk mencegah agar jamur tidak masuk ke sel jaringan tanaman dan untuk membasmi spora jamur yang menempel di sel jaringan tanaman. Misalkan kalau di sini ada spora ya, spora jamur. Nah, lalu disemprotkan fungisida antrakol. Nah, itu ya sporanya akan tewas atau akan mati atau akan hilang dari daun tanaman. Tapi berbeda kalau misalkan si jamur atau spora ini sudah masuk ke sel jaringan tanaman, tanaman kita sudah sakit, yaitu sudah susah lagi atau sudah beda lagi ceritanya. Nah, jadi kekurangannya itu. Nah, terus kelebihannya itu banyak sekali ya fungisida antrakol. Menurut saya sih kekurangannya mungkin ya hanya satu itulah, karena sifatnya ini kontak semuanya kan. Semuanya kalau sifatnya kontak ya hanya bisa melindungi tanaman saja, tidak bisa mengobati tanaman. Gampangnya bahasanya seperti itu. Nah, kelebihan daripada fungisida antrakol ini harganya sangat murah sekali kalau menurut saya, kalau dibandingkan dengan fungisida lain. Ini dengan berat bersih 500 gram atau setengah kilo itu harganya hanya Rp70.000. Selain itu bentuknya ini WP atau wettable powder ya, berbentuk tepung. Ini gampang sekali dilarutkan dengan air ya. Nah, terus dalam penggunaannya juga ini biasanya mudah mengendap fungisida antrakol ini. Nah, itu salah satu kekurangannya lagi ya, mudah mengendap. Makanya sering kita kocok ya. Kalau dalam penggunaan tangki itu tangkinya digoyang-goyang agar fungisida ini tidak mengendap. Kalau teman-teman ada yang nggak percaya, silakan dites atau dicoba. Kalau dilarutkan dengan air, maka di situ fungisida ini akan mengendap seperti itu karena PP ya, seperti itu. Nah, kelebihannya ini ditambahkan plus zinc. Nah, ini sangat bagus untuk jenis tanaman pangan, tanaman padi khususnya. Nah, selain itu juga ini bisa dimix atau dicampur dengan insektisida lain ya, atau fungisida lain, tapi memang dengan anjuran yang tepat seperti itu. Nah, itu salah satu kelebihan fungisida antrakol, karena memang ini dikemas sangat bagus kemasannya menurut saya, terus harganya sangat murah, terjangkau. Nah, di toko-toko pertanian ini pasti ada. Terus kelebihannya juga ada plus zinc-nya, ini sangat bagus untuk tanaman padi. Nah, mudah juga digunakan. Terus secara ininya juga ya, resistensinya terhadap spora itu tidak ada atau sangat rendah sekali. Terus sistem racunnya juga ini tidak berbahaya, berbeda dengan fungisida yang sistemik seperti itu. Nah, saya ilustrasikan perbedaan fungisida kontak dan sistemik. Saya ibaratkan kalau kita punya rumah, bagaimana caranya rumah kita agar bersih, tidak dimasuki oleh hewan tikus ya, tentunya kita pagar menggunakan jaring ya. Nah, ketika dipagar menggunakan jaring, otomatis atau insya Allah si tikus itu tidak akan masuk ke rumah kita. Tapi lama-kelamaan yang namanya tikus pasti bisa masuk ke rumah kita. Nah, ketika tikus itu sudah masuk ke rumah kita, otomatis si jaring pun tidak bisa mengejar si tikus. Nah, yang bisa mengejar si tikus itu apa? Ya, kucing. Nah, seperti layaknya Tom and Jerry. Jadi kalau si tikus itu pasti dikejar si kucing. Nah, si Jerry ini pasti dikejar sama si Tom. Nah, jadi bahasanya atau ilustrasinya, si tikus ini adalah jamur. Nah, terusan si kucing ini adalah fungisida sistemik dan si pagar ini adalah fungisida kontak. Jadi pertama kita pagar dulu atau kita gunakan yang kontak. Setelah kontaknya itu jebol atau jaringnya itu jebol, baru kita gunakan sistemik atau gunakan kucing untuk mengejar jamur tersebut. Nah, mungkin cukup video dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih.